Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu jenis sistem informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam menangani kegiatan operasionalnya sehari-hari. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem pengukuran dan pencatatan dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang menghasilkan informasi keuangan. Kata akuntansi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu account, yang artinya memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan dari pengelolaan kepada pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Oke, yang berikutnya adalah manfaat akuntansi. Di sini akuntansi memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama adalah informasi akuntansi dapat menjadi pengendali perusahaan. Manfaat yang kedua, informasi akuntansi dapat digunakan sebagai perencanaan yang efektif dalam kegiatan perusahaan. Manfaat yang berikutnya adalah untuk mengambil keputusan dalam mengajukan investasi dan kredit. Kemudian, manfaat selanjutnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas pada investor, kreditor, dan pemerintah. Nah, silakan dilihat dulu materinya. Next, siapa saja sih pemakai informasi akuntansi? Jadi, pemakai informasi akuntansi itu dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu pemakai internal atau pihak internal dan yang kedua adalah pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha seperti rumah tangga konsumsi. Itu bisa dilihat, contoh gambarnya ada dua orang yang sedang berbelanja. Kemudian contoh yang berikutnya adalah rumah tangga produksi. Pada gambar yang di sebelah kanan kalian bisa lihat itu adalah gambar dari sebuah home industry. Yang berikutnya adalah pihak eksternal. Pihak eksternal atau yang kita sebut sebagai pemakai dari luar perusahaan. Contohnya di sini ada beberapa, yaitu pertama kreditor. Kreditor seperti supplier atau bankir merupakan informasi akuntansi debitor untuk mengevaluasi tingkat resiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang. Contoh yang berikutnya adalah investor. Siapa sih investor itu? Investor itu adalah penanam modal, di mana dia menggunakan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan dalam hal mau dia membeli atau melepas saham investasi miliknya. Contoh yang berikutnya adalah pemasok. Nah, pemasok ini menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Next adalah pelanggan atau kita biasa menyebutnya sebagai customer. Customer membutuhkan informasi akuntansi untuk kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. Berikutnya yang disebut sebagai pemakai eksternal itu adalah ekonom, praktisi, dan analis. Mereka ini menggunakan informasi akuntansi untuk memprediksi situasi perekonomian,
menentukan tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan nasional, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yang disebut sebagai pihak eksternal adalah pemerintah. Informasi akuntansi ini digunakan oleh pemerintah, digunakan untuk satu, pembayaran pajak, dua, ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang ditetapkan, contoh pemberian UMR, dan yang ketiga adalah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu. Oke, next. Karakteristik kualitas informasi akuntansi. Di sini yang pertama adalah harus relevan, kemudian netral. Akuntansi itu juga harus dapat dipahami, dapat diuji, kemudian tepat waktu, memiliki daya banding lengkap, serta penyajiannya juga harus jujur. Untuk penjelasannya kalian bisa lihat pada buku yang ada kalian bawa masing-masing. Oke, kita sekarang akan mempelajari tentang bidang-bidang akuntansi. Jadi, dengan adanya perkembangan teknologi dan dunia usaha yang sangat pesat, hal itu mendorong timbulnya bidang-bidang khusus atau spesialisasi dalam akuntansi. Apa sajakah bidang-bidang akuntansi tersebut? Yuk kita perhatikan sama-sama. Oke, jadi setelah memperhatikan gambar tersebut, kalian bisa tahu kan bidang-bidang akuntansi yang ada itu apa saja. Nah, sekarang kita akan masuk materi berikutnya, yaitu tentang profesi akuntansi. Nah, dalam dunia lembaga akuntansi ada yang namanya kode etik profesi akuntansi. Jadi, seorang akuntan profesional harus memiliki etika profesi akuntansi. Di Indonesia, kode etik ini digawangi oleh organisasi profesi akuntansi, yaitu yang disebut sebagai Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Ikatan Akuntan Indonesia merupakan organisasi yang menghimpun seluruh akuntan di Indonesia. Nah, adapun etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia itu ada 8 macam. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah kepentingan publik, kemudian integritas, next objektivitas, kemudian kompetensi dan kehati-hatian, kemudian kerahasiaan, perilaku profesionalitas, terakhir adalah standar teknis. Oke, terima kasih telah memperhatikan materi dari saya di bab 1 ini. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Kemudian tugasnya itu nanti dikumpulkan. Jangan sampai terlambat ya ketika mengumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.